Ada tiga yang menyebabkan orang Yahudi itu dengki kepada umat Islam. Kami memperbarui iman kami. Rasulullah menjawab, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Kami ingin menyampaikan di antara amalan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali di channel kami dalam kajian atau Mau'izah Al-Hasanah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ada tiga yang menyebabkan orang Yahudi itu dengki kepada umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya orang Yahudi, Ahlul Kitab, termasuk orang Nasara, adalah kaum yang berusaha untuk senantiasa membenci, berusaha untuk menjerumuskan umat Islam dari kebenaran, dari keyakinannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 109 Allah katakan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebagian besar dari ahlul kitab itu menginginkan agar kalian menjadi murtad setelah keimanan. Itu artinya menjadi kafir. Kenapa hasadan? Karena dengki yang ada pada diri mereka setelah jelas kebenaran itu bagi mereka. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan adanya kedengkian dari ahlul kitab itu, terutama orang Yahudi, karena asaddun nas adawah, manusia yang paling besar, paling berat permusuhannya adalah al-Yahud, orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan atau menerangkan kepada kita ada tiga kebencian, kedengkian orang Yahudi itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, dan bisa kita lihat juga dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Al-Haythami rahimallahu ta'ala, yang wafat pada tahun 807 Hijriah. Dalam kitab beliau yang berjudul Majma' Az-Zawaid wal Manba'ul Al-Fawaid, dalam bab At-Ta'min. Hadis berasal dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, datang orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalu alaihi, maka datang kepada Rasulullah, kemudian mengucapkan assalamu alayka. Kemudian Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Assam artinya racun, kecelakaan, kebinasaan kepadamu wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan waalaikumsalam, kebinasaan juga atas kalian. Sayyidah Aisyah yang mendengar tahiyah mereka seperti itu, salam yang mereka ucapkan seperti itu, istajma'at ghadaban wa tabassarat, marah sekali dan matanya seolah-olah melotot gitu ya, marah sekali. Suami yang tercinta diucapkan kalimat assalamu alaik, karena Sayyidah Aisyah memahami arti dari, paham dari ucapan salam yang mereka ucapkan itu. Maka Sayyidah Aisyah membalas dengan mengatakan
bal alaikumus sam wa ghadaballahi wa la'natuh. Bahkan kalian mendapatkan sam, mendapatkan kecelakaan, murkanya Allah dan laknatnya Allah kepada kalian. Setelah orang Yahudi itu pergi, Rasulullah SAW menghampiri Sayyidah Aisyah dan mengatakan, ma hamalaki, apa yang menyebabkan engkau mengatakan seperti itu? Alama qulti. Benar Sayyidah Aisyah menjawab, ala tara ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat kaifa hayyuka, bagaimana mereka itu menyapamu? Ma malaktu nafsi, aku tak kuat menahan diriku untuk membalasnya. Maka kata Rasulullah, la jarama kaifa ra'aiti radatti alaihim, tak usah seperti itu kali kau untuk menjawab, membalasnya. Karena kata Rasulullah, innal yahuda qaumu saimu dinahum, innahum qaumu hasadin lam yahsudu al muslimin ala abdali min salatin, raddus salam wa iqamatis sufuf wa qawluhum khalfal imam fil maktubah, amin. Kata Rasulullah SAW, orang Yahudi itu adalah kaum yang mereka itu sudah muak dengan agama mereka, dengan agama mereka sendiri mereka muak, dan mereka itu kaum pendengki, dan mereka itu tidaklah dengki kepada orang Islam, melainkan kepada yang tiga hal perkara, tiga hal yang sangat luar biasa keutamaannya ini. Apa dia? Yang pertama, raddus salam, mengucapkan salam, membalas salam. Yang kedua, kebencian mereka, kedengkian mereka itu umat Islam itu menegakkan shaf. Keempat, yang ketiga, mohon maaf, umat Islam itu selepas imam dalam solat 5 waktu membaca Al-Fatihah, setelah imam mengucapkan amin, makmun mengucapkan amin. Itu kedengkian orang-orang Yahudi. Ini 3 hal, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang menyebabkan orang Yahudi itu dengki. 3 hal ini sangatlah utama sekali. Yang pertama, dalam hal mengenai menjawab salam, raddus salam. Mengucapkan salam, menjawab salam, simpel, saudara-saudara. Assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam, simpel. Tapi ini membuat orang Yahudi itu dengki. Selamat atas kamu, begitu juga keselamatan atas kamu. Berbeda dengan mereka yang mengucapkan assalamu alaika, kecelakaan, kekejian, kebinasaan, racun untukmu, atasmu. Beda dengan mereka. Tapi umat Islam selalu menyebarkan assalamu alaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebencian mereka, kedengkian mereka, sehingga mereka muak dengan agama mereka, sehingga mereka tak bisa tidur, mereka tak lelap, tak nyenyak tidurnya, tak puas mereka. Kenapa? Karena umat Islam senantiasa bergerak mobile dengan salam dan menjawab salam. Dan ini ajaran umat Islam yang makin hari semakin hilang pudar, saudara-saudara. Mengucapkan salam, ketemu dengan saudaranya mengucapkan salam, kemudian menjawabnya. Karena umat Islam sekarang diganti dengan salam-salamnya orang Yahudi. Ketemu, mengucapkan ya good morning, selamat pagi, how are you today, macam-macam. Tapi salam hilang semakin lama. Kenapa? Karena merasa simple, tapi tak memahami hakikat dan substansi dari salam itu, dan tak paham bagaimana orang Yahudi begitu menggigilnya mereka ketika umat Islam berbondong-bondong, berlomba-lomba saling mengucapkan salam dan menjawab salam. Allah SAW
mengatakan lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbabtum absus salam bainakum, kata Rasulullah. Tidak sekali-kali akan masuk surga seorang kalian sampai dia beriman. Iman menjadi pondasi untuk seseorang masuk surga. Walan tu'minu, dan kalian tidak bisa beriman dengan sempurna sampai kalian tahabbu, saling mencintai. Dan maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, yang perbuatan ini apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah, absus salam, sebarkan salam. Salam disebarkan, ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu disebarkan, dikembangkan, dipiralkan. Setiap ketemu assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam, mengucapkan salam, menjawab salam, maka orang ini adalah orang yang kuat imannya dan berhak mendapat surga Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan iman dia ada. Dengan mengucapkan salam merupakan bagian dari kesempurnaan iman, menjawab salam bagian dari kesempurnaan iman kita. Dan orang Yahudi akan geger ketika umat Islam berlomba-lomba, bersemangat mengucapkan salam dan menjawab salam. Maka jangan abaikan hal ini, saudara-saudara. Yang kedua, dengki kepada umat Islam, melihat umat Islam itu bersemangat disiplin dalam salat, iqamatus sufuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana dalam masalah salat berjamaah 5 waktu yang kita kerjakan, diperintahkan aqimus sufuf, dirikan saf, kata Rasulullah. Wahadu bainal manakib, kemudian rapatkan dalam artian antara pundak dengan pundak. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan lembutlah kalian. Wasuddul khalal, dan tutup celah-celah. Wala tadharu furjatan lisyaitan, jangan sampai ada celah untuk setan di sana. Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'a Allah. Siapa yang menghubungkan saf maka dia akan mendapatkan rahmat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang memutuskan saf maka dia akan jauh dari rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bagaimana mendisiplinkan berjamaah dalam melalui menegakkan saf, meluruskan saf, dan berusaha merapatkan saf. Nah, orang Yahudi dia kecewa kalau umat Islam itu, dengki kalau umat Islam itu ketika salat berjamaah safnya rapat, safnya lurus. Bagaimana dengan keadaan sekarang, saudara-saudara, di tengah pandemi saat ini kita salat di masjid, kemudian saf jarang gitu ya. Apakah orang Yahudi akan merasa senang melihat umat Islam yang saat ini tidak rapat salatnya, tidak rapat safnya? Melihat itu mungkin secara zahirnya ya mereka senang, mereka ketawa-ketawa, mereka merasa puas, walaupun sebenarnya kita melaksanakan ini karena apa? Karena menjaga protokol kesehatan itu. Yang ketiga, kedengkian mereka itu kepada umat Islam di saat umat Islam sholat 5 waktu di belakang imam, setelah imam selesai mengucapkan waladdallin, maka imam membaca amin, makmun pun mengikuti amin. Apa pasalnya? Di situ nampak kekompakan umat Islam dalam menjawab salam. Umat Islam kompak dalam solat berjamaah, saf diluruskan dan rapat, kompak, disiplin. Dan kemudian umat Islam pun kompak ketika mengucapkan amin. Ketika imam selesai mengucapkan amin, makmum mengucapkan amin, berjamaah kompak.
mereka merasa menggigil, saudara-saudara. Mereka tak puas, mereka dengki. Dan ini, saudara, simple, tapi ternyata pengaruhnya besar kepada orang Yahudi. Ini simple, tapi pengaruhnya juga besar kepada keimanan kita, kedisiplinan kita, dan kebersamaan kita. Umat Islam mengucapkan amin, selesai imam mengucapkan waladdallin, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ammanal imam, apabila imam sudah mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkan amin. Wa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam selesai mengucapkan amin, maka ucapkan oleh kalian amin. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Begitu besarnya fadilah yang akan didapati oleh umat Islam di saat dia mengucapkan amin, selesai imam mengucapkan amin. Saudara-saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat bersamanya, dan ketika amin dia bersama dengan amin malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Malaikat di sini malaikat siapa? Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan bisa saja amin malaikat, yaitu amin malaikat yang hafazah, yang menjaga amal catatan sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan bisa saja malaikat makhluk Allah yang ada di langit. Subhanallah. Saudara-saudara, begitu indahnya ajaran kita ini, dan keindahan ajaran kita ini membuat orang Yahudi itu dengki. Maka mereka akan muak dengan agama mereka karena kedengkian yang ada pada diri mereka. Di saat umat Islam, tiga hal ini, umat Islam senantiasa berada dalam keistiqomahannya untuk menegakkannya dan untuk melakukannya. Menjawab salam, mengucap salam, menjawab salam, kemudian menegakkan shaf dalam sholat berjamaah, atau mungkin shaf di luar jamaah, barisan bersama-sama bergotong royong. Semoga kajian yang kami sampaikan ini, tiga hal ini, memberikan motivasi kepada kita untuk kita senantiasa berusaha istiqomah untuk mengucapkan salam, menjawab salam, menegakkan shaf, meluruskan shaf, dan merapatkannya di situasi normal tentu yang bisa kita lakukan. Dan kemudian berusaha kita untuk mengucapkan amin selesai iman mengucapkan amin dalam sholat berjamaah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala yang kami sampaikan jika hal-hal yang banyak kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.